Pembunuhan di Seaside, 4 wanita dari 3 generasi dalam satu keluarga, tahun 1977. Pada pagi hari, tanggal 11 Agustus 1977, seorang petugas polisi di Seaside, California, mendobrak pintu sebuah dupleks kecil dan menemukan 4 wanita yang mencakup 3 generasi keluarga Smith tewas karena terlalu banyak luka tusuk untuk dihitung. Melihat ke dapur, dia bisa melihat Josephine Smith, nenek berambut putih, terbaring mati di samping putrinya yang berusia 27 tahun, Susan Harris, yang terbaring mati di samping putrinya yang berusia 6 tahun, Rachel Harris. Di kamar tidur, Rennie Ferguson, cucu perempuan dan keponakan perempuan keluarga Smith berusia 15 tahun dari Susan, ditemukan tewas, terbaring di tempat tidur dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Keempat wanita itu tidak terlihat sejak menghadiri gereja pada Selasa malam 9 Agustus. Setelah kebaktian, Nenek Smith berjanji kepada pendeta gereja Majelis Tuhan bahwa mereka akan kembali malam berikutnya untuk seminar evangelisnya. Mereka tidak pernah datang. Itu bukan seperti Nenek Smith tidak muncul saat dia bilang dia akan datang. Dia berpikir untuk memeriksanya, tetapi perhatiannya diarahkan ke tempat lain. Rabu pagi itu, baik Susan Harris maupun Rennie Ferguson seharusnya pergi bekerja. Susan bekerja di sebuah perusahaan listrik, dan Rennie bekerja untuk pekerjaan musim panasnya yang dia dapatkan melalui perusahaan pekerjaan pemuda. Tak satu pun dari mereka muncul, dan mobil Susan tetap berada di bawah carport, persis di tempat diparkirnya malam sebelumnya. Kemudian, Rabu malam itu, seorang teman Ibu Rennie meminta tetangga yang mengenal keluarga itu untuk memeriksa mereka keesokan paginya ketika dia pergi bekerja. Pada pukul 5.30 Kamis, 11 Agustus, tidak ada yang membuka pintu depan. Tetapi ketika dia berjalan pergi, dia melihat lampu menyala di kamar tidur, mengintip melalui jendela, dan melihat Rennie tertelungkup di tempat tidur berlumuran darah, dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Kira-kira 10 menit kemudian, petugas mendobrak pintu dan merupakan TKP terburuk dalam karirnya. Di dalam rumah, para detektif menemukan sebuah rumah pembantaian manusia yang tampak seperti film slasher remaja anggaran rendah, jenis yang ditargetkan untuk orang-orang muda yang menginginkan sensasi emosional. Otopsi kemudian menunjukkan bahwa setiap korban telah ditikam antara 19 dan 45 kali. Luka-luka itu dibuat dengan pisau begitu lama sehingga hampir semuanya akan berakibat fatal. Bahkan, dengan 3 korban tergeletak bersama di lantai dapur linoleum. Setiap permukaan di dalam kediaman kecil itu tampak tak tersentuh oleh darah kental. Mereka mungkin telah menemukan banyak darah, tetapi apa yang tidak mereka temukan akan menyebabkan penyelidikan berlangsung jauh lebih lama daripada yang bisa dilakukan oleh siapapun di komunitas itu. Jendela dan pintu itu tidak rusak. Tampaknya tidak ada pertengkaran di dalam rumah. Tak satu pun dari korban mengalami pelecehan seksual. Tidak ada barang berharga yang diambil dari rumah atau dari salah satu korban. Singkatnya, tidak ada petunjuk, tidak ada tersangka, dan tidak ada motif. Tapi apa yang mereka miliki adalah darah yang sangat banyak, dan di dalam darah itu, mereka kemudian akan menemukan jejak kaki yang hanya terlihat di foto TKP. Setelah mempelajari dengan cermat, mereka menyimpulkan ada satu cetakan sepatu besar, dan cetakan lainnya yang tidak sebesar sebelumnya. Mungkin kaki telanjang, tapi kecil. Itu milik siapa? Rachel? Meskipun tidak berpengalaman dalam menyelidiki sebuah rumah yang penuh dengan wanita mati, dibunuh oleh beberapa monster bioskop dengan wajah tak terlihat, pisau panjang, dan pemarah, pasukan polisi Seaside menggunakan setiap sumber daya yang tersedia untuk mereka. Investigasi mereka menyeluruh dan profesional. Mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka mewawancarai semua orang yang mengenal keluarga itu, 2 kali bahkan. Mereka mewawancarai 500 orang sebelum selesai. Mereka mencari petunjuk dalam radius luas area tersebut. Mereka menyelidiki setiap tip dan petunjuk yang masuk ke hotline khusus. Mereka mengirimkan buletin dan memanggil bala bantuan dari Biro Investigasi Negara Bagian. Tetapi ketika kejahatan itu tidak diselesaikan dengan cukup cepat,
ketakutan penduduk Seaside berubah menjadi kemarahan dan kebencian terhadap kepolisian mereka sendiri. Melayani komunitas yang hanya 23.000 orang, mereka pikir kekuatannya terlalu kecil untuk jenis pembunuhan massal yang seharusnya terjadi di tempat lain. Setelah mayat ditemukan, mereka mengorganisir brigade warga untuk berpatroli di jalan-jalan dengan berjalan kaki. Relawan dengan radio CB menyusuri jalan belakang sepanjang malam dengan kendaraan mereka, berbicara satu sama lain dalam bahasa resmi yang terdengar jelas tentang semua ini dan tampak mencurigakan. Pada akhir 3 minggu, mereka bosan bermain polisi dan pembunuh monster film. Tanpa tersangka dalam tahanan, anggota keluarga mengeluh kepada wali kota dan media. Kemudian, media mulai mengajukan pertanyaan yang syarat tentang penyelidikan yang dipimpin oleh hanya 3 detektif di kepolisian Seaside. Kurangnya kepercayaan publik menjadi sangat buruk sehingga Departemen Kehakiman California harus menyelidiki penyelidikan tersebut. Dirilis pada 19 September, evaluasi mereka menegaskan kinerja detektif Seaside selesai dan dilakukan dengan kompeten. Lebih lanjut menyatakan bahwa tidak diperlukan keterlibatan DOJ negara bagian. Singkatnya, polisi setempat melakukan pekerjaan mereka dan hanya perlu istirahat dalam kasus ini. Pembongkaran kasus ini datang dari seorang gadis berusia 19 tahun yang tidak dikenal yang menelpon hotline untuk memberi mereka nama pacar baru si pembunuh. Penelponnya adalah mantan pacarnya, dan dia menelpon untuk meminta penggantinya ditangkap. Namanya Terry Milligan, 14 tahun, dan dia sedang mengandung bayi si pembunuh. Ketika mereka bertanya siapa dia mencemooh keterkejutannya bahwa mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Dia harus memberitahu mereka, namanya Harold Arnold Bicknell. Kecuali dia tidak mengatakannya dengan cara yang normal. Dia mengudahkannya dari mulutnya dengan sarkas dan ejekan yang menyelimutinya. Dan siapa Harold Bicknell? Tanya detektif itu kepada si penelpon. Kamu bahkan tidak tahu itu, bentaknya. Saya pikir Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang detektif yang menyelidiki pembunuhan-pembunuhan itu. Harold Bicknell adalah cucu Josephine Smith yang berusia 19 tahun. Keponakan Susan, sepupu Rachel dan Rennie. Harold Arnold Bicknell yang bernyanyi di paduan suara gereja dan menjadi sukarelawan untuk patroli warga selama 1 hari. Harold Bicknell yang sama yang bergabung dengan Angkatan Laut 2 hari setelah pembunuhan itu. Dan Harold Bicknell yang sama yang memiliki pacar berusia 14 tahun yang menggantikannya, gadis di telepon yang benar-benar menelpon untuk membuat saingannya dalam masalah. Film yang telah berakhir sebagai film slasher remaja dimulai sebagai cinta segitiga remaja untuk plot. Detektif yang menerima telepon itu menyelidiki Harold Arnold Bicknell dengan menanyai teman-temannya. Mereka yang mengetahui sesuatu berbicara. Pada tanggal 26 Oktober, Bicknell ditangkap di pusat pelatihan Angkatan Laut San Diego dan dibawa kembali ke Monterey County. Dia kemudian membuat pengakuan parsial untuk kejahatan di tape. Pacarnya yang berusia 14 tahun, Terry Mary Milligan, juga ditangkap dan didakwa sebagai remaja atas keterlibatannya dalam pembunuhan. Pada akhir November, gadis muda lainnya, Karen Kirby yang berusia 15 tahun, ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan. Kantor jaksa wilayah diam tentang keterlibatan Milligan dan Kirby. Semua yang diketahui tentang Kirby adalah bahwa dia adalah teman korban Rennie dan saudara perempuannya Raylan. Dia juga kenalan Bicknell dan Milligan, tapi tidak begitu mengenal mereka. Pikiran adalah hal yang lucu, dan pikiran Raylan telah memblokir trauma yang disaksikannya malam itu. Itu terlalu banyak untuk diproses dalam hitungan menit atau jam atau bahkan hari. Sebaliknya, itu seperti mimpi di mana semua elemen ingatannya tentang malam itu sulit dipahami. Kehadiran mereka terasa di sudut berikutnya dalam pikirannya. Sering waktu, ingatannya memperkuat saat-saat mengerikan malam yang dia lihat. Dan pada bulan November, Raylan bertemu dengan penyelidik dan jaksa untuk memberitahu mereka apa yang dia ingat. Dan saat itulah Karen Kirby ditangkap. Selama sidang pengadilan pada Februari 1975, Raylan bersaksi bahwa dia berdiri di luar dapur ketika serangan dimulai setelah Rennie dan Bicknell mulai berdebat.
Saya mendengar teriakan, katanya, menambahkan bahwa dia melihat pisau berayun dan darah dan kemudian dipukul di bagian belakang kepala dan pingsan. Dia juga mungkin pingsan dan kepalanya terbentur. Dia berkata bahwa dia bangun keesokan paginya di kamar Karen Kirby dan memberitahu gadis berusia 15 tahun itu bahwa dia bermimpi buruk. Dia berkata, "Saya tidak ingin mendengarnya," kata Ferguson kepada hakim. Ferguson juga bersaksi bahwa dia pernah mencoba memberitahu Bicknell tentang mimpi itu. Dan dia setuju dan berkata, "Ya, itu tampak seperti mimpi." Dengan Raylene bersaksi melawan Bicknell dan pengakuannya di kaset, itu adalah persidangan yang seharusnya berakhir dalam beberapa hari, bukan 3 minggu. Harold, yang mengaku tidak bersalah, mengatakan dia tidak ingat membunuh siapapun dan menolak pengakuannya yang direkam. Bersaksi atas namanya sendiri, dia mengatakan dia pergi ke sana larut malam untuk menghadapi sepupunya Rennie. Dia akan membocorkan rahasia kepada pacar lamanya, yaitu gadis yang menelpon detektif, tentang meraba-raba dan mengomel dengan pacarnya yang masih di bawah umur. Dari sisi saksi, Bicknell berbicara sebagai orang ketiga karena dia memiliki beberapa kepribadian, menyatakan bahwa dia membunuh untuk alasan yang paling mulia. Ketika saya melihat ke belakang, saya melihat bahwa dia berjuang untuk melindungi cinta. Salah satu kepribadiannya menyatakan di pengadilan. Rupanya itu adalah salah satu kepribadian yang baik karena yang satu tidak menyukai yang lain, yaitu 4 anggota keluarganya yang menusuk lebih dari 100 kali, yang merupakan kepribadian jahatnya. Ketika saya melihat beberapa banyak kerusakan yang saya buat, saya membenci pria itu, kata anak putus sekolah itu dengan bakat dramatis. Kemudian, meskipun dia tidak ingat pernah membunuh siapapun ketika dia pertama kali mulai bersaksi, salah satu kepribadiannya kemudian mengaku kepada juri bahwa dia membunuh 3 wanita yang lebih muda. Dia benar-benar menyangkal membunuh nenek dan menyalahkan Karen Kirby dan Terry Milligan. Dia tidak akan pernah membunuh nenek, itu pasti gadis-gadis lain, katanya berulang kali. Juri juga membenci pemuda pendek yang telah menorehkan begitu banyak nyawa. Dia dinyatakan bersalah pada 21 April. 1 bulan kemudian, dia diperintahkan untuk menjalani 4 hukuman seumur hidup untuk dijalankan secara bersamaan, yang sebenarnya berarti 1 hukuman seumur hidup, yang tidak benar-benar berarti sepanjang hidupnya, karena hidup tanpa pembebasan bersyarat bukanlah pilihan sampai tahun 1980-an. Dan karena itu adalah tahun 1970-an, ketika hukuman penjara sangat ringan. 4 hukuman seumur hidup berturut-turut berarti bahwa dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dalam 7 tahun. Untungnya, dengan pendapat Dewan Pembebasan Bersyarat California tidak percaya pada hukuman ringan untuk pembunuh massal yang mabuk cinta, Harold Arnold Bicknell masih menjalani hukuman seumur hidup di penjara negara Salinas Valley di Soledad. Dia berumur 58 tahun. Pada bulan Juni 1975, Terry Milligan dihukum di pengadilan anak-anak atas 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan 1 tuduhan pembunuhan tingkat kedua. Karen Kirby dihukum karena menjadi aksesori, tetapi dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan. Sama seperti keterlibatan mereka dalam pembunuhan malam itu, hukuman mereka tidak diumumkan. Itulah ending dari kasus ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Sampai ketemu di cerita lebih menarik lainnya. God bless you.